Dewi Fortuna mana orang ya? Mana Dewi Fortuna orang ya? Iya, Pak. Dewi Fortuna lagi ngapain? Iya, Pak. Saya share screen PPT dari kelompok saya, Pak. Nah, tuh. Pengen diam aja. Cuma share screen itu aja. Iya, Pak. Pembagian saya belum selesai lagi, Pak. Dan itu tadi teman saya mempresentasikan, Pak. Nah, saya aja share screen lagi. Nah, apa? Diam nggak jelas. Jelas juga nggak tahu nggak apa-apa aja. Nah, saya share screen ada kelihatan? Ya, Pak. Nah, sekarang ini limit. Nah, ini ada katanya mobil nyaris hampir mendekati itu limit ya. Kemudian itu secara bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau secara matematis, nah, ini limit tuh artinya ya dia mendekati dari kiri dan kanan gitu ya. Nah, jadi coba Anda lihat ini pengertian X mendekati C. Ya, pengertian limit X mendekati C. C itu adalah sebuah nilai. Yaitu ada jika, nah ini dapat disimpulkan bahwa limit X ini, limit X menuju sebuah C, sebuah nilai, dari fungsi fx hasilnya L. Yaitu jika limit kirinya sama dengan limit kanan. Limit X menuju C dan C negatif ini berarti C menuju dari kiri. Sama hasilnya dengan menuju dari kanan gitu. Nah, sama itu artinya. Jadi kapan limit itu ada? Adanya gimana? Kapan limit dari sebuah fungsi fx itu dikatakan ada? Adanya yaitu bernilai L, misalnya bernilai L jika limit dari fungsi ini, fx ini, yaitu limitnya X menuju sebuah nilai yaitu C, jika limit kiri dan limit kanannya sama. Kenapa limit kiri dan limit kanannya sama? Coba Anda lihat ini. Ketika X-nya menuju C negatif dan X-nya menuju C positif, hasilnya juga L. Ya kan? Artinya sama. Jadi ketika hasil limitnya itu dari kiri dan kanannya sama, berarti limitnya ada. Nah, kenapa seperti itu? Ini berlaku, konsep ini ketika persoalannya berupa persamaan nantinya, fungsi-fungsi. Seperti ini. Coba saya share ya. Seperti ini. Dan soal kita nantinya, umumnya seperti itu nanti. Coba saya share. Anda silakan langsung bertanya kalau ada pertanyaan. Jangan diam-diam saja ya. Seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Apakah kelihatan? Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sudah pernah diberikan soal ini ketika mengulang sebelumnya, ketika kuliah sebelumnya? Halo? Halo Nanda semua? Masih ingat? Pak. Sudah, Pak. Apakah soal itu ada di UTS dulu atau tidak ada? Ada, Pak. Ada. Kemungkinan besar itu juga soal UTS-nya.
Jadi ketika soal limitnya seperti ini, diberikan fungsi, beberapa buah fungsi dengan beberapa syarat. Itulah limit X menuju 0. Itulah limit X menuju 1. Itulah limit X menuju 2. Nah, jika ada katanya, gambarkanlah grafiknya. Nah, itu katanya kita disuruh menentukan limitnya jika ada. Jadi kita tidak bisa substitusi karena kita apa? Kita harus menggunakan definisi yang tadi. Ya, harus kita buktikan limit X menuju nilainya dari kiri dan dari kanan memiliki hasil yang sama gitu. Contohnya bagaimana? Contoh 1, bisa diperhatikan? Bisa diperhatikan ini? Bisa, Pak. Nah, misalkan fungsi f dari bilangan real ke bilangan real, yaitu fungsi fx-nya, yaitu x kuadrat dikurang 2 dibagi dengan x kurang 2 di mana, koma ya, di mana x-nya tidak boleh 2. Jadi x-nya tidak boleh 2. Maka carilah limit dari fungsi tersebut untuk x mendekati 2 jika memang ada limitnya. Penyelesaian. Fungsi f tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Karena di titik ini, ketika kita substitusi nilai x-nya ke persamaan ini, maka hasilnya berbentuk 0 per 0. Apakah benar demikian? Assalamualaikum, Pak. Alah, Pak. Ini lanjut kuliah, Pak. Oh, yo, Pak. Sudah masuk apakah grup, Pak? Oh, gitu. Jadi Pak. Sudah masuk apakah grup, Pak? Ke lupa sedang, Pak. Ya, Pak. Jadi salah, Pak. Kayaknya masalahnya beko nak sama apa buka jadi apa le beko, Pak. Nah, ada Pak jam 2 le beko. Jadi Pak jam 2 lah kok. Minimal, Pak, tapi total dari keseluruhan aktivitas Pak harus 300 menit, Pak. Minimalnya kan 3 kali 50, Pak. 150, Pak. Setengahnya harus setengah dari setengah. 1,5 jam minimal, Pak. Anda semua bisa kita lanjutkan. Halo? Pak. Nah, ya. Apakah sudah disubstitusi hasilnya 0 per 0 nih? Coba substitusi dulu. 0 per 0 kan? Nah, jadi jangan Anda jawab nanti hasilnya 0. Jadi 0 per 0. Nah, bagaimana? Ini tidak terdefinisi karena dia tidak memiliki arti sama sekali 0 per 0 itu. Tetapi kita masih bisa menanyakan apa sih yang terjadi pada fx apabila si x itu kita tetap cari juga nilainya mendekati 2, hasilnya berapa. Kita tetap mencari nilai fungsi itu jika nilai pendekatannya saja kita cari gitu. Kita nantinya hasilnya apa? Nantinya hasilnya berapa katanya di sini nih? Hasilnya adalah 4. Tapi 4 itu bukan hasil apanya, hasil murninya, tapi hanya patokan pendekatannya saja. Karena kita di x kuadrat dikurang 2 dengan x dibagi x kurang 2 ini, dia berupa asimtot nanti namanya tuh ya. Jadi dia tidak memotong sumbu x dan sumbu y. Tidak memotong sumbu x nanti. Itu ya. Maksud saya tidak memotong sumbu x, tidak memotong sumbu y. Nah, sehingga nilainya kan nilai y nanti itu kita cari itu.
Nah, gitu ya. Jadi nilainya itu tidak ada nanti ketika kita membuat grafiknya pakai GeoGebra mungkin ya. Tidak akan muncul, jadi hanya nilai pendekatannya saja. Kita berupa aproksimasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjawab pertanyaan ini? Ada dua hal. Itu yang pertama kita mencari nilai-nilai X yang mendekati dengan 2. Yaitu dengan grafik tabel ini. Kita cari nilai-nilai pendekatan ke nilai 2. Misalnya di 1,75, X-nya 1,9 hingga nilai 2. Itu mendekati dari kiri. Nah, jadi ini nilai X mendekati dari kiri. Kita substitusi nilai X ini ke persamaan-persamaan tersebut. Nah, persamaan ke fungsi tersebut gitu ya. Apa hasilnya nanti kalau kita substitusi? Ternyata hasilnya ada seperti ini, 3,9, 3,99, begitu seterusnya. Jadi dia hasilnya tidak 4, tapi mendekati 4. Begitu juga kalau kita substitusi nilainya mendekati dari kanan. Sehingga kalau mendekati dari kanan, itu nilainya dari yang besar dulu hingga paling kecil 2. Kalau mendekati dari kiri, dari nilai yang kecil dulu, dari 2 hingga mendekati nilainya pas 2. Gitu. Jadi dari nilai-nilai yang ada ini kita lihat tabelnya fungsi fx-nya gini. Kita substitusikan nilai-nilai kita yang kita pilih-pilih tadi itu. Ya, ternyata nilainya mendekati ke sebuah nilai. Dari kiri mendekati ke nilai 4, yaitu yang nilai yang hitam ini, kotak hitam ini. Dari kanan mendekati sebuah nilai juga, yaitu mendekati ke 4 juga. Turun dari 4, sekian menjadi 4. Dari kiri naik dari 3,9 sekian menjadi 4 juga. Maka kalau kita sketsa grafiknya seperti ini nanti. Sketsa biasa saja ya. Sebenarnya sketsa grafiknya bukan seperti ini ya, bukan garis lurus ya. Nah, itu sketsa grafiknya seperti ini. Mungkin kalau saya mau share dulu ya, bagaimana sebenarnya bentuknya ya grafik tersebut. Kita pakai aplikasi GeoGebra. Anda bisa memahami GeoGebra ini mungkin di situs saya ada itu caranya. GeoGebra, kita ambil aplikasinya. Ini kita ambil geometri, boleh kita klik start aja. Kita bisa menggunakannya secara online. Ya. Dan ini sinyal saya lagi ngambok. Lama kali dia nya. Kenapa ya? Oke, saya atur dulu. Oke. Nah, di sini tadi apa fungsinya teman-teman semua? Apa fungsinya Anda semua? Apa? Y sama dengan apa tadi? Fungsinya apa tadi? Halo. X kuadrat kurang 2 per X kurang 2. Ya, fungsinya tadi kita buat yang bentuk, mana dia ini bentuk pembagian. Ini. Kita buat X apa? X kuadrat. X kuadrat. Kuadrat kurang 2. Kurang 2. Kita bagi dengan, kita bagi X kurang 2, Pak. dengan X kurang 2. Nah, itu kan? Ah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi saya ada keliru tadi ya. Bukan maksud saya tidak memotong sumbu X atau sumbu Y. Ataupun hanya memotong sumbu Y. Nah, ini maksudnya kalau kita lihat dari gambar. Ini fungsinya. Coba kita lihat. Kita mencari nilai fungsi ini, ya, fungsi ini yang bergaris biru ini, yaitu fungsinya ini. Ketika dinilai X-nya apa? Apa Anda semua? 2 tadi, Pak. 2, Pak. Mendekati? Mendekati 2. 2. X-nya mendekati 2. 2. Nah, tuh. Nah, ketika X-nya mendekati 2. Silakan Ananda lihat. Ketika X-nya mendekati 2,
apakah ada garis ini, ya fungsi ini di X sama dengan 2? Kan tidak ada ini. Ya, tidak ada, Pak. Ya, gimana tidak adanya? Coba lihat nih ya. Coba ini kan X sama dengan 2 ya. Coba lihat. Ya kan? Saya lihat dulu. Nilai fungsi ini ketika X sama dengan 1 berapa? Ini kan? Ketika X sama dengan 1 ini dia. Ini nilai fungsinya ketika X sama dengan 1. Berapa nih nilai fungsinya nih? Kita lihat. 1. 1 kan? Ya. 1 Iya, kan? Pak, 1, Pak. Nah, ketika kita Iya. substitusi kan 1 di sini 1 kuadrat dikurang 2 min 1 dibagi dengan 1 dikurang 2 min 1 juga. Min 1 bagi min 1 kan 1 kan? Ketika di 1,05. Iya, Pak. Nah, beda lagi. Nah, gitu. Beda lagi dia. Yaitu ini dia. Ketika di 0,5 X-nya, ketika fungsi itu dicari nilainya di X 0,5, nilainya 1,2. 1,2 nilainya. Ini pas kan 1,2. Jadi dia tidak limit lagi karena dia pas. Tetapi ketika dia di X sama dengan 2, coba kita lihat di X sama dengan 2. Kita lihat. Nah, kita lihat nih. Garis yang ini. Saya ganti dulu warnanya warna merah. Inilah X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2. Coba kita lihat. Apakah dia kena dia? Berpotongan dia. Kalau di garis X sama dengan 1. Ya, garis X sama dengan 1. Nah, ini dia. Ada potongnya di sini kan. Dari garis X sama dengan 1. Berpotong dia. Grafik yang ini, fx ini. Sehingga ketika kita cari nilai fungsi ini ketika di X sama dengan 1, hasilnya juga 1. Karena dia berpotongan antara garis X sama dengan 1 itu ke fungsi yang kita cari itu. Ketika yang ditanya nilai X-nya sama dengan 2, coba Anda perhatikan. Bisa dilihat kan? Ada gambarnya kan? Ada? Halo? Halo Anda semua, bisa dilihat gambarnya kan? Siapa? Ketika dicari nilai fungsi tersebut saat X-nya sama dengan 2 atau garis X sama dengan 2, apakah garis X sama dengan 2 itu memotong garis biru fx itu? Coba kita lihat. Nah, panjang-panjangan sampai ke bawah taruh ya, sampai kiamat ini tidak akan pernah dia bertemu dia. Nah, sebagai ibarat cinta tidak dipertemukan ya, cinta tidak diterima ini, tidak pernah bertemu dia, jodoh tidak bertemu ini sepertinya dia. Dia saling mengenal, saling dekat dari dulu sampai akhir dia saling dekat, tapi tidak pernah dia ketemu, tidak pernah dia bertemu dalam sesuatu titik itu. Oleh karena itu, tidak akan pernah ada hasil yang pasti ketika X itu X sama dengan 2. Ya, berapa nilai fungsinya ketika X sama dengan 2 fungsi tersebut. Tidak akan pernah memberikan sebuah hasil yang pasti. Oleh karena itu, kita menggunakan konsep perkiraan saja, estimasi menggunakan limit. Nah, batasan. Jadi kita batasi nilainya. Nilai perkiraan dari nilai fungsi tersebut. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu, mana dia? Apa lagi saya sampaikan? Nah, oleh karena itu, nah ini dia. Nah, kita harus mencari gitu ya. Dengan memperhatikan nilai-nilai fx pada tabel maupun sketsa, nah ini sketsanya salah ya, dapat kita simpulkan beberapa hal. Limit x mendekati 2 dari kiri atau limit kiri f adalah 4 dan ditulis seperti ini. Nah,
Kenapa kita bisa menjawab limit X mendekati 2 dari kiri, limit kiri F, ya, itu hasilnya 4, dan limit kiri F hasilnya juga 4. Siapa yang tahu? Kenapa kok bisa seperti itu dia? Kenapa kok bisa kita menyimpulkan seperti itu? Siapa yang tahu? Kita namanya. Oh? Kok diam aja? Ya, Pak. Ya, kenapa? Siapa yang tahu? Tabel tadi kan kita sudah cari. Kita sudah cari tabel tadi. Ya kan? Kita sudah cari tabel tadi. Nah, tabel tadi gimana? Coba saya buka dulu Excel. Emangnya dosen sebelumnya siapa yang ngajar kalkulus? Ibu Armiati. Ibu Armiati. Itu guru saya itu. Pakarnya itu kalkulus itu. Seharusnya lebih detail daripada saya lagi mengajarkannya. Mantap beliau, karena saya belajar dari beliau. Nah, coba ya, Anda semua. Kita ulang lagi ya. Mana dia? Ya, screen. Apakah sudah kelihatan Excel saya? Sudah, Pak. Coba kita buat fungsinya. Ya. Nilai X-nya, Y-nya. Fungsinya apa tadi? Kuadrat tadi, Pak. Gimana saya buatkan ya? Banyak kolomnya ini. Fx ya. X. Sama dengan X kuadrat dikurang 2. 2 dibagi dengan Dibagi X kurang 2. 2. Oke, itu fungsinya. Sedangkan nilai X-nya nanti. Nilai X-nya sama dengan salah. Jago mana? Jago. Nah, ini dia. Jadi, ini kan Anda pandai juga Excel, nak. Kurang bisa, Pak. Kenapa kurang bisa? Kan Anda belajar komputer di sekolah, SMA, di kuliah juga belajar. Nah, X-nya kita mulai dari mana tadi? Kalau dari kiri 2 apa tuh? 1,8 misalnya, atau 1,75. Lanjut ke sini 1,8. Lanjut ke sini 1,8. Nah, di sini saya lanjutkan sampai sini. Oke ya. Ini nilainya. Bisa kelihatan ya. Kemudian ini saya tarik ini berapa nilainya ini. Nah, ketika di sini dia tunggu dulu. Kayaknya fungsinya berubah. Dulu ya. Saya kasih dulu dolar. Biar nggak berubah ya. Aku gitu. Bisa. Mana nih? Dolarnya di mana sih ya?
Bukannya sini lah. Bentar. Kok 4,25 dia. Oh iya salah. Ini juga. Oh iya. C. 1,8. Mungkin. Tadi berapa sih ya? Dulu. 1,9. Kok negatif sih? Ada yang salah nak fungsinya nih? X kuadrat dikurang 2 per X kurang 2 ya? Pak. Salah ya. Kita kok salah dia 1,9 kok salah ya. Ini dulu lah. Ini satunya. Harusnya nah ini hasilnya nih. 92 kok negatif. Eh? 1,75. Kalau 4 berapa sih? 4 7 hasilnya. Kalau 4 berapa tuh? X tambah 2. Salah ya? Kurang 2. Coba masukin 4 ke fungsi itulah. X kuadrat dikurang 2 per X kurang 2 lah. 4. 6 seharusnya nak hasilnya. Kalau dimasukin 4 ke fungsinya gimana 3, hasilnya? 3. Kok 3? Benar, Pak. 3 ya? Oh iya, iya. Berapa dia tuh 16 dikurang 2 ya? 16 kurang 2. Berapa? 14. 14. Wah, kan betul nak. Iya. Negatif dia, nak sama hasilnya. Ya. Oh iya, saya tuh salahnya. 1,8. 1,75. Negatif ya. 1,9. Ya. Nah, ya. Bisa beda. Berarti salah PDF ini. Saya buat dulu ya 1,8. 1,82. Buat dulu.
Setuju. Bentar. Dua koma 001 ku 2000. Kan? Itu. Number. Nah, jadi kemudian ini kita lihat dari kiri limit X-nya 4 nilainya, dari kanan juga dari 4. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka limitnya ada, yaitu bernilai 4. Sampai di sini ada pertanyaan anda semua? Oke. Kita lanjutkan di contoh soal nomor 2. Apakah fungsi 1/x kuadrat ini untuk X-nya tidak sama dengan 0? Limitnya ada jika ada, katanya. Nah, coba kita lihat, katanya. Nah, ternyata fungsinya seperti ini. Ya. Halo, bisa dilihat gambarnya kan? Bisa, Pak. Nah, jika X-nya menuju 0. Menuju 0. Jadi 0 itu adalah kalau X 0 itu berarti sumbu Y ya. Kalau X 0 sumbu Y. Kalau Y 0 berarti itu sumbu X tuh. Ya. Y-nya yang 0. Kalau X-nya yang 0 berarti sumbu Y itu. Sepanjang sumbu Y itu kan X-nya 0. Berarti ketika limitnya menuju 0 dari kiri. Berarti ini dia menuju 0 dari kiri. Ya. Ya, apa ya? Bentar. Menuju 0 dari kiri. Drawing. Ketika menuju 0 dari kiri, ini dari kiri dia ini. Nah, dari kiri. Maka grafiknya apa? Seperti ini dia katanya. Ya, tak hingga. Tak hingga. Kemudian mendekati tak hingga ya. Kalau dari kanan, dia juga tak hingga. Bukan negatif tak hingga. Dari kanan ini dia. Kenapa dia negatif positif tak hingga? Karena dia menuju Y yang positif. Tapi tidak jelas kemana tujuannya. Tidak jelas tujuannya kemana gitu ya. Jadi tapi tujuannya ke sumbu Y positif arah atas, berarti positif tak hingga. Jadi di saat dari kiri limitnya positif tak hingga, di kanan limitnya negatif positif tak hingga juga. Karena limitnya sama dari kiri dan kanan, maka limitnya ada, yaitu positif tak hingga. Itu contoh nomor 2. Sedangkan untuk contoh nomor 3 bagaimana? Fungsinya adalah hx, yaitu 2x untuk x-nya kecil sama 2. Dan fungsinya itu adalah hx sama dengan 4 untuk x-nya besar 1. Carilah jika ada. Nah, ini dia fungsinya. Fungsinya 2x untuk x kecil sama 1. Nah, jadi ini dia untuk x kecil sama 1. Yang mana fungsi tadi itu, fungsi 2x. Anda bisa melihat GeoGebra saya? Halo? Anda bisa melihat GeoGebra saya? Nah, yang mana fungsi 2x? Kita buat Y sama dengan 2x. Nah, ini dia. Tapi Y sama dengan 2x itu dibatasi dengan untuk X kecil sama 1. Kita buat fungsi X kecil sama 1. Nah, ini dia. Dibatasi dia X kecil sama 1. Ini dia. Batasi. Atau saya buat aja
X sama dengan 1 lah gitu. Nah, ini dia. Ini dibatasi ini dia ya. Dibatasi ini dia. Sampai sini aja. Sampai di sini saja. Garis 2X itu. Ini dia. Coba Anda perhatikan. Ini dia. Saya ganti warna merah. Warna merah. Warna kuning. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Inilah garis yang 2X itu untuk X kecil sama 1. Sedangkan satu lagi, tapi batasnya X kecil sama 1. Dari ke kiri ya, ke kiri X sama dengan 1. X kecil sama 1. Ini dia. Berarti dari B sampai dengan A ini sampai ke ujung ya, sampai ke bawah ya. Bukan itu saja ya, bukan sampai A ini aja, sampai ke bawah sebenarnya ya. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Kemudian ada garis X sama dengan 4 katanya. Kita buat garis X sama dengan 4. Nah, inilah garis X sama dengan 4. Garis X sama dengan 4. Nah, ini dia. Ya. Garis X sama dengan 4. Nah, itu dia. Nah, ya. Pertanyaannya apa? Di sini untuk X besar sama 1. Jadi, X besar sama 1 ya. Jadi dari sini ke sini dia. Geser di sini. Nah, apakah limitnya X menuju 0 itu dari kiri, ya dari kiri menuju 0, dari kiri, untuk grafik, kedua grafik ini, itu adalah ada, dalam artian ada itu apa? Kapan limitnya ada? Kapan ada semua? Limitnya dikatakan ada? Ketika ruas kiri ruas kanannya ada. Ketika limit kiri dan limit kanannya bernilai sama. Ya. Sama. Bernilai sama. Nah. Limit kiri dan limit kanannya bernilai sama. Aduh, apa ini? Off. Anda bisa baca PDF yang saya kasih itu. Nah, katanya seperti ini. Seperti ini. Dari kiri, yaitu negatif, ya. Dari kiri hasilnya 2. Dari kanan hasilnya 4. Limitnya. Apakah benar seperti itu? Kata webnya seperti itu. Kata PDF seperti itu. Dari kiri ketemu apa? Mana 0? Nah, batasannya mana titik potongnya? Nah, ini dia. Ketemu 2 dari kiri. Titik potongnya kita lihat. Titik potongnya dengan syarat yang garis biru ini. Ya. Hasilnya berapa? Sama dengan 2 ya. 2-nya mana? Mana 2-nya? Ini dia 2 itu. Ini dia. Ini 2 itu. Dari kanan, karena dia 0 positif. Ini 0 ini ya, 0 positif dibuatnya sini. Hasilnya 4. Dari mana? Coba kita lihat. Kita lihat pula dari kanan. Dari kanan 0. Di mana perpotongannya? Dekat E, Pak. Dekat E. Mana? Itu yang E, Pak, yang jauh. Nggak ada potongnya di mana? Di sini kan? Nah, di 4. Oh, iya. Kenapa dia di 4? Kenapa dia di 4? Karena dia tidak ada nilai X-nya. Jadi langsung otomatis 4 itu. Tetapi karena fungsi yang ininya, fungsi yang dari kirinya ini, dari kiri apa? Dari kiri apa? Ini kan?
X kecil sama Iya, 1 itu 2. dari kiri kan? Kan dari kiri itu. Dari kiri 0 tuh. Daerah X kecil sama 1 itu kan daerahnya berada dari kiri 0 kan? Maka fungsinya ini. Untuk mencari nilainya maka kita harus mencari titik potongnya dengan titik potong antara grafik 2X ini dengan garis titik potong garis 2X ini dengan garis X kecil sama 1. Akan tetapi untuk fungsi garis 4, HX sama dengan 4, itu kan garisnya berupa garis konstan saja. Tidak ada variabel X-nya. Maka nilai fungsi HX ini langsung 4. Kita tidak perlu mencari titik potong 4 dengan syarat ini. Nah, itu dia ya. Itu dia ya. Nah, sedangkan kalau saya tanyakan soal di sini, soal yang tadi. Soal yang tadi ya. Mana dia? Soalnya. Ini. Coba Anda lihat. Mana? Dia untuk A. 1A. Bisa Anda lihat ini? Bisa Anda lihat? Bisa, Pak. Hilang, Ya, Pak. ya. Fungsinya ada 3. Limit fx menuju x menuju 0. Nah, apakah ada untuk menuju 0? Mari kita gambarkan x kuadrat dulu. X kuadrat bagaimana gambarnya? Kita pakai GeoGebra. Ya, kita pakai GeoGebra. Kita pakai GeoGebra, kita akan membuat grafik apa tadi Nanda semua? Y sama dengan X kuadrat. X pangkat 2. Oke, ini dia X pangkat 2. Kita kasih warnanya. Oh, hilang dia. Y sama dengan X pangkat 2. Oh ya, saya tadi klik apa ya? Mana nih salah terus. Y sama dengan X pangkat 2. Saya kasih warna. Aduh, tebal kali. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi? Kita kasih daerahnya apa lagi? Katanya di soal itu. Tidak nampak Anda ya. Untuk X kecil sama 0. Dan sama dengan X. Fungsinya sama dengan X. Sama dengan X. Y sama dengan X. Kemudian apa lagi? 2 tambah X kuadrat. Kita buat 2 tambah X kuadrat. Nah, ini dia. Nah, oke. Oke, sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Nah, dah. Sekarang kita lihat PDF-nya lagi. Oh, soal tadi. Nah. Nah, coba dilihat. Bisa dilihat Anda semua? Bisa, Pak. Nah, sekarang ini.
kita cari limit X-nya menuju 0 untuk soal A ya. Nah, untuk soal A. Limit fx dari kiri X menuju 0, yaitu fungsinya kita pakai fungsi X kuadrat katanya. Hasilnya 0. Sedangkan dari kanannya kita pakai fungsinya X. Hasilnya juga 0. Kenapa demikian? Dari kiri kita pakai fungsi X kuadrat. Dari kanan kita pakai fungsinya X katanya. Bisa dilihat tuh. Nah, coba saya share screen lagi. Dari kiri kita pakai fungsinya X kuadrat. Dari kiri 0. Ini X kuadrat. Nah, ini adalah X kuadrat. Nah, jadi fungsi yang hijau ini Y sama dengan F kuadrat. X kuadrat. Dari kiri kita pakai X kuadrat fungsinya. Dari kanan kita pakai fungsinya X katanya. X. Ini dia. Ini dia. Karena dia X-nya memang yang paling mendekati ya apa itu? Fungsi yang kedua ini. Ya. Maaf, maksudnya gini. Coba lihat ya. Nih. Ya, share lagi. Kan yang ditanya 0. Yang ditanya adalah 0. Nah, yang ditanya adalah 0. Nah, yang ditanya adalah 0. Nah, yang memuat 0, apa fungsinya? X kuadrat sama X kan? Ya, Jadi Pak. fungsi itu yang kita gunakan untuk menentukan apakah limit kiri dan limit kanannya itu sama. Nih, X kuadrat dan X. Sedangkan untuk 1, apa yang kita gunakan? Yang memuat 1, yaitu X dan 2 tambah X kuadrat. Coba Anda lihat. X dan 2 tambah X kuadrat. Sedangkan yang untuk X menuju 2, yang C, yang mana yang kita pakai? Hah? Yang C mana yang kita pakai? Yang mana kita pakai? Untuk yang C, kan dia 2 nilai X-nya. X-nya menuju 2. Nah, yang menuju 2 daerahnya mana? Cuma satu fungsi, yaitu 2 tambah X kuadrat. Karena hanya satu fungsi, langsung kita substitusi aja ke fungsi soal itu. Hasilnya berapa? 6. Tuh, hasilnya kan 6 nih. Ketika kita substitusi. Kita tidak perlu cari limit kiri dan limit kanan. Kapan kita cari limit kiri dan limit kanan? Kalau fungsinya itu terbagi. Ada 2 syarat. Di kiri dan di kanan. Nah, itu dia. Silakan Anda baca. Nanti saya akan share materi yang ini. Nah, jadi kembali ke soal A. Kenapa limit fx-nya dari kiri 0 itu kita pakai fungsi X kuadrat? Tadi sudah saya sampaikan. Kenapa hasilnya 0? Kemudian kenapa hasilnya dari limit kanan hasilnya juga 0? Apa? Coba kita lihat apa? Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi fungsi yang dipakai adalah fungsi hijau dan fungsi biru. Itu yang dipakai di soal untuk menentukan limit kiri dan limit kanan. Limit kirinya dari 0 yang kita pakai adalah kurva yang warna hijau. Karena dia dari kiri ketemu hijau. Dari kanan yaitu ketemu dengan yang warna biru atau ungu ini. Ketika di hijau, berapa dia?
ketemu di pertongan berapa? 0. Ketika di ungu, berarti biru ini, ya, X0, kan X0-nya ini nih. Garis X sama dengan 0, seperti ini nih. Nah, X-nya menuju 0 dari kanan. Ya, ini X dari 10, 8, 6, 4, 2. Kan menuju 0 kan? Lalu 0 dari kanan. Kalau dari kiri menuju 0, min 8, min 6, min 4, min 2. Kalau kita perbesar kan bisa lagi itu. Ada min 3, min 4, min 2, min 1. Itu 0 dari kiri itu ya. Ketemulah di sini di 0 juga. Hasilnya dari kiri, limit kirinya. Limit kanannya, yaitu fungsi yang biru ini ketemu 0 juga. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka limit dari soal yang kita bahas tadi, nah tuh soal yang ini, soal ini, saya share screen, soal ini, karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka limit fx itu adalah 0. Nah, bagaimana kalau soal yang kedua? Sama juga seperti itu. Katanya limit kirinya 1, hasilnya limit kanannya 3. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, yaitu ada 1, hasilnya 1 lagi, hasilnya 3, maka limitnya tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak ada. Coba kita lihat, apakah benar limit kiri dan limit kanannya tidak ada? Coba kita lihat ya, limit kiri dan limit kanannya katanya tidak ada. Coba kita lihat. Nih, ini 1, ini 1. Ya. Garisnya X dan apa? Garisnya X dan 2 tambah X kuadrat. Kenapa alasannya kan sudah saya jelaskan tadi ya. Kenapa alasannya seperti itu saya beritahu alasannya. Jadi alasannya jadi kita lihat ini dia. Garis X, ini kan garis Y sama dengan X ini. Garis Y sama dengan X ini. Ini garis ini adalah Y sama dengan X. Kok nggak mau? Oh ya, ini dia. Garis Y sama dengan X. Nah, ini yang garis biru ini Y sama dengan X. Dan Y sama dengan 2 tambah X kuadrat. Nah, ini dia. Garis biru dan garis merah. Dia tidak bertemu dia. Tidak ada titik temunya. Jadi kesimpulannya, ketika ada titik temunya, menuju 0, maka dia ada limitnya. Ya. Sedangkan garis merah ini dengan garis biru ini, ya, fungsi ini keduanya tidak bertemu dia, tidak sama nilainya. Ketika di sini nilainya 2, ketika di sini nilainya berapa tadi? 0 kan? Alhamdulillah. 0 kan? Nilainya 0 atau 3? Hilang grafik. Dia menuju apa tadi? Saya lupa juga. Tunggu, menuju apa tadi? Mana soalnya saya salah nih? Mana soalnya? Oh, menuju 1. Ya. Setelah saya menuju 1. Nah, jadi coba saya hilangkan dulu grafik ini. Ini ya, saya ulang kembali. Untuk soal tadi, dia grafik ini kan grafik ini ya, menuju 0. Dia menuju 0. Ya, dia menuju 0.
Ini menuju 0. Kita coba dulu. Ini saya agak repot juga. Oke. Nah, nih. Grafik ini bisa saya pindahkan ya. Nah, ini menuju 0. Ini kan menuju 0 ya nih. Ini yang menuju 0 dari kiri. Menuju 0 dari kiri, kenanya di mana di garis hijau ini? Di 0 kan? Iya, Pak. Nah, maka nilainya 0. 0. Sedangkan untuk grafik ini dari kanan, grafiknya dari kanan, apa yang kena? Menuju 0 juga dia untuk garis yang warna ungu. Nah, garis yang warna ungu. Kenapa hijau itu yang warna kanan dan hijau dan yang biru itu warna untuk yang kiri? Di sini saya jelaskan. Nah, sudah. Nah, coba lihat ini. Ada kelihatan materinya? Ada, Pak. Dari kiri 0, ya X kecil 0 itu ada di kiri 0, X kuadrat fungsinya. Makanya garis yang warna hijau tadi. Dari kanan 0, yang mana? Tak mungkin 2 tambah X kuadrat ini tak masuk 0-nya di sini. Berarti ya fungsi X. Nah, ini dari kanan 0. Itu ya. Menentukan yang mana fungsi dari kiri dan dari kanannya yang mau kita substitusi. Anda bisa menggambar, Anda bisa substitusi aja langsung. Substitusi aja langsung di sini. 0 dari kiri ini 0. Yang dari kanan ini. X dari kanan. Substitusi aja langsung. Ya. Anda tinggal substitusi aja langsung. Substitusi 0 nih ke sini. Ke persamaan ini. Ya. Hasilnya 0 juga. Nah, ya. Kemudian kalau yang X menuju 1, yang mana kita pakai yang dari kirinya? Yang X kan? Ya. Ya. Ya, Pak. Ya, Hasilnya 1 kan? Kalau yang dari kanan? Yang mana fungsinya? Ini kan? Kan ini, ini yang dari kanan ini. Karena dia dari 1 ke kanan ini. Kalau ini 1 ke kiri, yang X ini. Ketika 1 ini kita substitusi yang ke kiri, hasilnya 1. Karena kan X-nya sama dengan 1 itu 1 jadinya, karena fungsinya X. Ketika kita substitusi ke fungsi yang kanan, yaitu 2 tambah X kuadrat. Substitusi 2 tambah X kuadrat, 2 tambah 1 kuadrat berapa? Kan 2 tambah 1. Hasilnya jadi 3. Nah, itu dia. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka dia tidak ada limitnya. Itu ya. Ada limitnya. Sedangkan untuk soal yang C ya. Soal yang C. Itu kan limit X menuju 2. Nah, 2 dari kiri ada? 2 dari kiri ada? Ada. 2 dari kiri ini juga. Karena ini mulai dari 1. 2 dari kiri yaitu 2 tambah X kuadrat juga. 2 tambah X kuadrat. Ya, kenapa? Karena fungsi 2 tambah X kuadrat ini dimulai dari X besar sama 1. Kan kirinya 2 kan masuk juga 1 tuh. Berarti ini juga yang dipakai fungsinya. Nah, sedangkan untuk yang dari kanannya juga 2 tambah X kuadrat. Jadi kita substitusi 2 ke sini ya Pak. Hasilnya jadi 2 tambah 2 kuadrat 6. Dari kiri 6, ya kan?
dari kanan juga 6. Maka hasilnya adalah limit tersebut, fx tersebut, x menuju kanan, x menuju 2, X menuju yaitu 2. ada, yaitu nilainya adalah 6. 6. Oke, itu saja ya dari saya ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau begitu kita akhiri. Saya berikan tugas kepada Anda semua untuk apa ya? Mengerjakan soal ini. Uji kompetensi 2. Yang mana soalnya itu sudah ada saya berikan di apa? Nanti saya berikan juga di learning. Anda harus download juga, tapi sudah saya berikan di WA ya. Uji kompetensi 2 ini sudah bisa kelihatan Anda semua? Sudah ya? Pak. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1, kemudian nomor 4 dan 5. Itu ya. Oke, itu saja karena saya lanjut lagi seminar lagi ya. Oke, silakan Anda buat dan scan ya. Itu saja dari saya. Silakan ditutup lagi Ketua. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak atas materi yang telah diberikan kepada kita kali ini. Selamat menjalankan puasa. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Semoga ilmunya yang diberikan oleh Bapak bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Kita tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih kelompok pengaji, Pak.